Ya, selamat pagi pemuda. Oke, walaupun di depan mendung, tapi bersyukur teman-teman bisa di sini dan bisa menjawab dengan semangat ya. Gimana nih long weekendnya kemarin dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, dan saya paham besok sudah kembali ke rutinitas lagi ya. Teman-teman semoga tetap sukacita di dalam mengikuti rangkaian ibadah ini ya. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memasuki ibadah ini, kita mau ambil waktu pribadi dengan Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh secara pribadi. Ya. Mazmur 19 ayat 1 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari dengan berdiri kita bernyanyi memuji Allah kita." Kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya, nats pembuka kita diambil dari Matius 16 ayat 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ya, mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah dan melulu menyenangkan ya teman-teman. Tuhan tidak menjanjikan kemudahan ya bagi para pengikutnya. Bahkan di ayat pembuka tadi, ia menekankan bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib jika mau mengikut Dia. Jadi pertanyaannya, mau gak kita mengikut Dia? Saat ini mari kita nyatakan komitmen kita untuk mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Secuplik kisah dari lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu yang mungkin sudah dari kecil ya, dari sekolah minggu kita tahu gitu ya, mengikut Yesus keputusanku. Ya, lagu ini diciptakan oleh seorang pria dari India ketika ia dan keluarganya memutuskan untuk mengikut Yesus. Lagu ini tercipta pada kondisi ketika ia dan keluarganya akan dibunuh oleh kepala suku setempat karena imannya kepada Kristus. Namun ketika diperhadapkan keputusan sulit seperti itu ya teman-teman, hidup atau mati ya, pria ini tetap mempertahankan imannya. Dan ya kita tahu pada akhirnya ia dan keluarganya mati dibunuh. Kisah tersebut merupakan salah satu bukti nyata ya teman-teman bahwa mengikut Kristus tidaklah mudah ya. Dan ya mungkin saat ini pergumulan kita ya tidak se-ekstrim itu ya, tidak yang hidup atau mati, milih Kristus atau tetap milih hidup seperti itu. Namun pastinya tetap ada pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan di kehidupan kita dalam mempertahankan iman kita kepada Kristus. Mungkin di antara teman-teman ada yang sedang bergumul, sedang struggle,
untuk tetap berintegritas di tempat kerjanya. Mungkin ada banyak tawaran-tawaran untuk manipulasi data, untuk ya berbuat curang dikit-dikit lah, nggak apa-apa lah, ya. Keputusan sulit ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah memutuskan untuk tidak mengikuti godaan tersebut, tapi ya ada konsekuensinya nih. Dijauhin teman-temannya, atau dijauhin, atau intimidasi oleh atasan, dan sebagainya. Saat ini teman-teman diberi kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Kita mau mohon ampun di hadapan Allah ketika mungkin kita kalah dengan dunia. Kita tidak mampu menahan godaan-godaan tawaran yang ada. Kita tidak mampu menjaga integritas kita di hadapan Allah. Kita tidak mampu menjaga tingkah laku kita. Tidak mau menjaga citra Allah di dalam keseharian kita. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku diberi kesempatan untuk membawa dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mohon ampun ketika mungkin kita turut larut dalam arus dunia. Mohon ampun ketika mungkin kita tidak mampu menolak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa. Ya Allah, inilah doa kami. Inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh ampuni kami, Tuhan yang boleh sucikan kami, Tuhan yang boleh mampukan kami untuk dapat menjadi pengikut Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku
Bagi setiap orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, marilah dengarkan berita anugerah yang terambil dari Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan segala kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Salam damai bagi kita semua. Ya. Yesus yang telah menebus kita dari dosa adalah yang bangkit dari mati dan berkuasa atas maut, yang senantiasa bersama kita di sepanjang jalan dan langkah kita. Mari kita nyatakan pilihan kita kepada Yesus, Sang Penebus, junjungan yang kupilih. Masih bangkit berdiri, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan menyadari ya Tuhan di dalam keterbatasan kami, hanya oleh karena firman-Mu saja ya Tuhan, yang mampu menguatkan kami, yang mampu menuntun kami kepada jalan yang ingin Kau hendaki kepada setiap kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai pewarta firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan untuk dapat menyebarkan Injil-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sebentar kami akan dengarkan dan kami pahami boleh menjadi pegangan yang kuat, boleh menjadi firman yang meyakini kami bahwa Engkaulah memang junjungan yang kami pilih. Memang kebenaran tersebut hanya ada dalam firman-Mu saja. Pimpinlah kami Tuhan di dalam roh-Mu yang kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada diri-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan,
Kita akan membaca pemberitaan firman yang akan kita baca dari Lukas pasalnya ke-9 ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Kita bersama akan membaca dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, tema kita hari ini adalah true follower. Biasanya rekan-rekan pemuda kalau kita melihat follower ini ada yang perkataan yang bisa membedakan gitu ya. Biasanya ada yang berkata fans, ada yang berkata pengikut. Kalau kita baca di grup Jarkom Pemuda ya teman-teman, udah ada tuh intronya. Apa sih rekan-rekan pemuda yang membedakan fans dengan pengikut? Kalau fans gimana? Kalau pengikut gimana? Coba rekan-rekan pemuda, apa bedanya fans dengan follower atau pengikut? Ya? Nggak tahu bedanya? Nggak mungkin. Gitu. Apa bedanya fans dengan follower? Iya, Vincent, boleh. Oke. Oke, kalau follower benar-benar ngikutin dari sosmed apa, kalau pengikut ya hanya ngikut aja gitu ya. Ada pandangan lain teman-teman, bedanya fans dengan pengikut? Wah ini masih pagi gitu ya, Mas Abdi jangan terlalu baik ditanya-tanya apa-apa gitu ya. Oke rekan-rekan, bedanya fans dengan pengikut, kita masuk ke fans dulu ya. Fans itu identik dengan mengagumi atau memuja. Biasanya ini identik dengan idol gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan melihat gitu, kalau nanti ada konser nanti K-pop gitu ya, itu yang ngantri pasti fansnya semua. Biasanya bawa ini, biasanya buat parkir tuh lightstick. Nah, udah dibawa itu udah siap-siap gitu ya. Meneriakan namanya Sung Jongkook gitu ya. Sung Sung gitu ya, Kim Jong Un gitu ya, pokoknya semuanya diteriakin lah, Kim siapa dan Sung siapa pokoknya diteriakin. Mereka memuja, mereka
Betul-betul mereka mengagumi idolnya. Ya ampun, ganteng banget ini si Sung ini, ganteng banget si Kim ini, rambutnya warna-warni gitu ya, udah kayak lampu neon gitu ya. Pokoknya dipuja-puja. Emang yang ceweknya aja? Enggak juga. Kalau kita lihat ke Jepang gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang lagi sering lewat di FYP-nya gitu ya, ice cream gitu ya, Ruby-chan, wah itu yang jawab cowok semua. Hai, Nani Gaski, gitu ya. Wah ini Bu Bina harus melihat dulu nanti biar bisa ngerti. Gak cuma cewek namun cowok juga ada teman-teman. Nah tapi kalau fans hanya stop sampai mengagumi, stop sampai memuja gitu ya. Kalau fans yang sederhana gitu hanya seneng gitu ya. Begitu ngeliat gitu mereka ada suatu gairah tertentu gitu yang jadi membuat mereka terestim gitu. Wah ada si ini nih gitu ya. Kalau biasanya kalau dulu saya fans itu bukan soal musik, bukan soal apa, tapi soal bola biasanya. Ada yang tim Messi, ada yang tim Ronaldo gitu ya. Berantem terus fansnya sampai kemarin World Cup gitu ya, Piala Dunia udah selesai masih berantem. Wah, Piala Eropa lebih bagus banding World Cup gitu ya. World Cup-nya ini dibayar FIFA-nya, pokoknya fansnya berantem. Memuja seseorang, mengagumi seseorang sampai kalau ada yang jelek sekalipun itu buta. Gitu ya. Pokoknya dia yang terbaik, dia yang terbest. Itu adalah fans, teman-teman. Nah, apa bedanya dengan pengikut atau follower? Apakah pengikut atau follower ini adalah fans tapi ada plusnya, garis keras gitu ya. Jadi kalau misalnya Ronaldo rambutnya apa, pokoknya minggu itu dia langsung potong gitu. Karena saya dulu punya teman yang fans garis keras kayak begitu teman-teman di sekolah. Ronaldo gaya rambutnya apa gitu dulu, kalau yang cowok ingat ada V gitu yang nonton bola gitu ya. Dia bikin skin rambutnya gini. Biar orang lihat, Ronaldo banget nih gitu ya. Kalau Messi gimana? Messi rambutnya gitu-gitu doang gitu ya. Jadi nggak ada bajunya. Kalau rambut nggak bisa, bajunya dibeli nomor 10. Pokoknya Messi kemanapun pergi dibelilah bajunya. Ada yang segaris keras gitu. Apakah itu termasuk followers ataupun pengikut teman-teman? Apakah dengan mengikuti gaya baju, mengikuti gaya rambut, mengikuti gaya hidup idolnya, atau mengikuti fans yang saya fans ini ngomong pakai bahasa Korea, saya mulai hari ini harus belajar annyeonghaseyo gitu ya. Apakah itu termasuk pengikut atau followers teman-teman? Menjadi pengikut gitu ya. Tema kita kan true followers gitu ya. Pengikut sejati. Pengikut yang betul-betul pengikut itu bukanlah hanya sekedar mengikuti style, mengikuti yang dari luar. Tetapi firman Tuhan, rekan-rekan pada hari ini yang berbicara tentang pengikut yang sejati, itu adalah pengikut yang bertotalitas dari dalam diri. Pengikut yang bertotalitas, yang sepenuhnya mau mengikut gak cuma dari luarnya aja, tetapi dari dalam diri. Apa maksudnya dalam diri? Yang artinya dalam hati dan pikiran kita, teman-teman. Mengikut seseorang di dalam tema kita pada hari ini adalah menjadi semakin serupa. Semakin serupa tentunya gak bisa ya. Kita, karena Yesus gondrong, saya mau gondrong hari ini. Bukan yang seperti itu. Karena Yesus setiap hari pakainya kasut gitu ya, sendal. Mulai sekarang saya kalau ke gereja pakainya sendal. Enggak. Tetapi apa yang dilakukannya, apa yang dipikirkannya, apa yang ditunjukkan oleh Yesus, kita mau semakin serupa dengan dia. Kita mau belajar semakin mirip. Apapun yang kita kerjakan orang semakin melihat, kamu kok sama seperti Yesus. Itu yang mau kita lihat lebih dalam. Jadi sebagai orang Kristen kita diajak gak cuma seperti fans atau penggemar aja. Tuhan gue hebat, bisa mati terus hidup lagi. Gak cuma sebagai fans yang kita mengagumi, besok-besok kalau saya ketemu Yesus saya mau minta bawa galon air biar ngubah jadi anggur. Enggak. Tetapi adalah bagaimana segala tindakan, segala yang dipikirkan oleh Yesus, kita juga melakukannya. Sehingga kita serupa, semakin mirip, mendorong kita untuk terus namanya bertumbuh gitu ya. Semakin kita bertumbuh berkembang dengan konsisten. Mari kita lihat lebih dalam teks yang sudah kita baca pada hari ini, rekan-rekan. Berbicara mengenai Yesus, dimulai dengan Yesus dan orang Samaria gitu ya. Kalau di Alkitab TB2 judulnya begitu. Kisah ini dimulai ketika Yesus mau
menuju Yerusalem. Dimulai dengan ketika kalimat gitu ya, hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga. Hampir genap Yesus akan dimuliakan. Hampir genap Yesus akan menunjukkan siapa dirinya sebagai Mesias yang sejati. Namun untuk menuju ke sana, untuk menuju ke kota Yerusalem, ibarat dia harus melewati desa orang Samaria. Teman-teman, seperti yang sudah lalu-lalu, kalau kita melihat orang Samaria itu adalah orang yang hina di mata orang Yahudi. Orang Samaria itu adalah orang yang najis bagi orang Yahudi. Jadi orang Samaria itu dianggap sebelah mata. Karena kenapa? Karena mereka nikah campuran. Jadi kalau teman-teman pernah nonton Harry Potter gitu ya, ada istilahnya pure blood sama half blood gitu ya. Jadi kalau pure blood itu lebih suci. Pure blood itu adalah orang Yahudi menikah dengan orang Yahudi. Nah itu garis keturunan yang sejati. Sedangkan orang Samaria ini udah nikah campuran. Tradisi Yahudinya sudah sedikit pudar. Tradisi Yahudinya sudah sedikit tidak dihidupi lagi. Jadi orang Samaria dianggap hina, dianggap rendah oleh orang Yahudi. Nah, dengan demikian juga orang Samaria memikir yang sebaliknya kepada orang Yahudi. Ya pokoknya saling selek lah antara satu dengan yang lain. Yesus pada saat itu harus melewati desa Samaria. Dan akhirnya mereka ditolak. Namun yang unik adalah ketika kita melihat perkataan dari Yohanes dan juga Yakobus ya. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Udah kayak Sodom dan Gomora aja gitu ya. Keras sekali gitu bahasanya. Namun Yesus berpaling dan menegur mereka. Nah, penjelasannya adalah di bagian ayat 57 sampai dengan 62. Kita melihat tensi, kita melihat percikan konflik yang terjadi antara orang Samaria dan orang Yahudi. Kita mau melihat kenapa sih Yesus yang mau dimuliakan ini kok malah gak dihormatin orang. Yakobus dan juga Yohanes merasa hina gitu ya, merasa tercoreng gitu. Ini Tuhan kita mau dimuliakan, ini guru saya ini mau disucikan sebagai Mesias, namun orang lain itu melihat rendah guru mereka. Mereka menolak akan hal itu. Namun teman-teman, Yesus mau menunjukkan sesuatu pemikirannya dan juga gambaran menjadi seorang pengikut Kristus. Nah, yang pertama teman-teman dari 3, seorang pengikut Kristus itu dikatakan ya, ketika ada seseorang yang mau mengikut Yesus, Yesus bilang rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini berbicara tentang rumah kan teman-teman. Kemanapun kita pergi teman-teman, mungkin ada yang liburan kemarin gitu ya, dari hari Jumat sampai dengan hari ini atau mungkin kemarin ada yang liburan gitu ya. Kemanapun kita pergi kan pasti yang paling tetap nyaman ya di rumah. Mau kita pergi jauh gitu ya ke Eropa sekalipun tetap ada rasa nyamannya itu ya di rumah. Perkataan yang ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa mengikut Yesus itu enggak mudah. Mengikut Yesus itu ada namanya tantangannya. Yaitu yang pertama soal kenyamanan. Binatang aja punya rumahnya. Rubah atau serigala dalam TB1 punya rumahnya. Burung di udara punya sarangnya, tempat yang nyaman. Tetapi menjadi pengikut seorang Kristus, anak manusia ini yang ditujukan kepada Yesus Kristus, gak punya tempat. Dan mereka baru saja mengalaminya ketika melewati di desa Samaria. Ketika orang melihat gitu ya, sebetulnya ketika Yesus mau ke Yerusalem ini rombongannya lagi banyak gitu ya gambarannya. Orang melihat ini pengikut Kristus itu hina gitu ya. Jadi mereka gak punya tempat, mereka justru ditolak, mereka justru harus siap dengan namanya penolakan. Menjadi pengikut Kristus itu gak mudah karena harus melepaskan diri dari kenyamanan. Yang kedua teman-teman adalah ketika perkataan Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku gitu ya. Kalau kita baca ini secara cepat gitu ya, kok kita melihat kok Yesus gak menghormati orang yang udah mati ya. Kok Yesus ini kesannya gak peduli gitu ya. Ada orang yang lagi berduka kok nguburin gak boleh. Nah jadi teman-teman, yang kedua ini adalah berbicara soal priority gitu. Prioritas yang utama dan yang terutama. Memang keluarga itu kalau ada yang meninggal gitu ya,
Kalau teman-teman pelayan mungkin pernah mengalami kalau ada yang mau tugas minggu tiba-tiba ada keluarganya meninggal gitu, pasti langsung apa mikirnya? Digantiin. Kasihan dia lagi berduka gitu ya. Namun dalam perkataan ini kok beda gitu ya. Nah teman-teman, kalau dalam tradisi orang Yahudi pada saat itu menguburkan orang yang sudah mati itu nggak cuma sehari 2-3 hari, tetapi bisa berminggu-minggu. Orangnya harus dikasih wewangian dulu, nanti ada namanya tim kedukaannya itu tim biasanya meratapi. Jadi ada orang yang dibayar untuk nangis kerjaannya gitu ya. Mereka meratapi supaya menciptakan suasana duka, suasana sedih. Dan itu waktunya sangat lama. Kalau dia menguburkan orang tuanya dulu udah keburu kadung lewat gitu ya. Nah, jadi berbicara soal mengikut Yesus ini adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan siaga. Hal ini sedang berjalan dengan dibutuhkan waktu yang segera dan cepat. Karena ibarat ajakan Yesus itu nggak datang, belum tentu datang 2 kali gitu ya. Kesempatan untuk mengikut Yesus itu bisa jadi nggak datang 2 kali. Hal ini mau berbicara kepada setiap kita untuk prioritas mana gitu. Biarlah orang yang sudah mati menguburkan orang mati. Jadi kita melihat bagaimana prioritas utama dalam mengikut Yesus itu harus dilakukan dengan segera, dilakukan dengan cepat, dilakukan dengan hati yang rela melepaskan kenyamanan, melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang melekat, yang menarik kita untuk mundur. Nah, jadi ini nyambung ke perkataan yang berikutnya gitu ya, ketika orang mau mengikut Yesus dan meminta izin untuk pamitan dahulu dengan keluarganya. Ketika orang ini mau berpamitan, Yesus berbicara apa teman-teman? Ketika Yesus berbicara, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau pada zaman dahulu dan juga sekarang walaupun pakai traktor ya teman-teman, orang kalau ngebajak gini, ada yang pernah membajak sawah teman-teman? Kayaknya sih nggak ada ya. Nonton atau lihat gitu ya. Tempo dulu Bekasi atau Tangerang banyak sawah gitu ya. Dulu saya di Bekasi itu Sumarekon Bekasi belum ada Sumarekon. Saya dulu kecil suka ngeliatin orang ngebajak sawah gitu ya. Orang miara kebun, ngeliatin doang gitu baru pulang. Jadi kalau orang ngebajak sawah itu kan harus fokus teman-teman. Kedua tangannya itu harus dipakai. Kalau orang zaman dahulu satu megang bajakannya, satu megang sapi atau kerbaunya. Coba salah satunya dilepas. Jadinya nggak begini teman, begini-gini, gitu ya, ngebajaknya hancur gitu. Sama kayak orang nanam padi gitu ya. Orang nanam padi itu mundur atau maju? Ya entahlah mundur atau maju yang mana itu ya. Tapi yang pasti mundur teman-teman ya. Kalau mundur gitu ya, noleh ke belakang bisa jadi nggak lurus, mencong-mencong, gitu. Kalau orang membajak gitu ya, harus fokus kedua matanya dan kedua tangannya pasti dipakai. Kalau dia menoleh ke belakang, hancur prioritasnya, hancur apa yang mau ia bangun gitu ya. Jadi berbicara soal perkataan yang ketiga adalah Yesus mau agar setiap orang itu meninggalkan masa yang sudah berlalu, meninggalkan hal-hal yang mengikat, hal-hal yang membuat seseorang itu jadi nggak berjalan maju. Ternyata mengikuti Yesus susah ya teman-teman. Harus meninggalkan kenyamanan, harus menentukan skala prioritas, harus meninggalkan masa lalu bahkan keluarga sekalipun gitu ya. Tapi teman-teman, kita dapat melihat bahwa walaupun menjadi pengikut Yesus itu susah, walaupun menjadi pengikut Yesus itu harus meninggalkan masa lalu dan menatap masa depan, kita harus memahami bahwa mengikut Yesus itu sungguh adalah indah. Kalau kita melihat menjadi pengikut Kristus itu berarti adalah bagaimana seseorang itu mau memberikan dirinya. Seseorang itu mau memberikan hatinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara tadi sudah dikatakan oleh liturgos ya, berbicara soal lagu mengikut Yesus keputusanku gitu ya. Saya tadi di depan, itu saya mau bawain dalam khotbah tuh, tapi udah diucapin, nggak apa-apa ya. Jadi saya ulangin lagi biar kita apal gitu ya. Pria dari India namanya Nokseng itu ya. Dia adalah orang yang
didatangi oleh misionaris teman-teman di India Utara. Pada waktu itu memang ketika didatangi misionaris, beberapa orang di India sudah mulai percaya. Namun melihat fenomena yang terjadi, peristiwa itu semakin meluas gitu ya, kepala sukunya makin gak suka. Didatangilah si Nokseng ini ya. Nokseng ini punya istri dan juga kedua anaknya. Lalu kepala desa yang gak suka ini ibarat menyidang. Seluruh warganya dikumpulin gitu ya. Lalu Nokseng ini disidang. Nokseng ini harus menyangkal imannya gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya re-announce their faith gitu. Ketika disuruh untuk re-announce faith-nya gitu ya, imannya, Nokseng bilang apa? I have decided to follow Jesus, no turning back gitu. Gak bisa dia mundur, dia terus menatap maju, dia terus menatap masa depan. I have decided, dia sudah memilih. Ketika seseorang sudah memilih, dia kan harus konsisten kan teman-teman. Ketika kita sudah memilih sesuatu, kita harus yakin dengan apa pilihan kita. Kalau kita memilih tapi kita sudah tahu itu akan menyesal gitu ya, itu namanya mendaftar. Tapi kalau kita sudah memilih, berarti kita sudah mendecide bahwa kita siap dengan segala konsekuensinya. Nokseng juga demikian. I have decided to follow Jesus, no turning back. Anaknya dipanah, cetak. 2 anaknya mati. Lagi si kepala desa bilang, re-announce your faith gitu. Kamu harus menyangkal iman kamu. Kembali lagi si Nokseng bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dipanah lagi istrinya. Gitu ya. Lalu diucapin kembali gitu sama kepala sukunya. Kamu ayo dong, ibarat nih istri dan anak-anak kamu udah mati gitu karena iman kamu. Kamu harus menyangkal diri kamu harus menyangkal imanmu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nokseng gitu ya, dunia ada di belakang gitu ya, the world behind, salib di depan. I have decided to follow Jesus, no turning back. Cetak, dipanah lagi si Noksengnya dan akhirnya mati. Karena peristiwa itu teman-teman, warga desa yang pada saat itu juga menyaksikan peristiwa itu bingung. Kenapa si Nokseng ini orang India yang mungkin yang umumnya adalah agama Hindu gitu ya, Hindu Buddha di sana, lebih percaya kepada orang Yahudi yang jauh di sana dan hidupnya sudah ribuan tahun yang lalu, menaruh imannya kepadanya. Kenapa si Nokseng ini tetap berpegang teguh walaupun keluarganya sudah mati satu-satu gitu ya. Akhirnya mereka belajar bahwa inti kekristenan itu adalah tentang kasih. Mereka belajar siapa itu penyelamatnya, Sang Mesias. Akhirnya saudara-saudara, karena peristiwa ini seluruh warga yang penasaran tadi belajar. Akhirnya baik warganya dan juga kepala sukunya akhirnya berubah menjadi Kristen. Dan ini kalau teman-teman penasaran nanti coba googling atau dicari di Instagram, TikTok gitu ya. Cari ya NOK Nokseng, SENG, Nokseng, nanti boleh dicari. Jadi peristiwa itu menunjukkan kepada kita ketika seseorang sudah memilih, dia sudah siap meninggalkan kenyamanan, nyawa istrinya, nyawa anak-anaknya, hidupnya di desa itu ya dari Nokseng. Dia sudah memilih bahwa dia sudah siap meninggalkan kenyamanan. Yang kedua teman-teman, dia sudah siap akan segala prioritasnya. I have decided, dia sudah memilih, berarti dia sudah yakin. Gitu ya. Dan juga yang ketiga teman-teman, ketika dia sudah memilih dan dia sudah yakin, dia yakin mau meninggalkan segala masa lalunya dan menatap masa depan. Hal ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu bukan soal angin-anginan teman-teman. Jangan jadi jemaat, kalau saya itu ada istilahnya jemaat agent. Tahu agent? Bin. Jadi khusus gitu ya. Yang datangnya cuma Natal Paskah. Sisanya gak pernah kelihatan. Bin kan gak boleh kelihatan terus gitu ya. Agen rahasia itu kan gak boleh kelihatan terus. Jadi kelihatannya sewaktu-waktu. Jangan waktu Paskah atau Natal datang gitu ya. Jangan waktu kalau ada makan, acara gereja makan dia datang gitu ya. Jangan kita bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Tetapi ketika kita menjadi true follower, menjadi pengikut Kristus, kita berpikirnya bukan apa yang aku, tapi apa yang Tuhan mau. Ketika kita menjadi true follower, kita bukan jadi penggemar lagi, pokoknya yang saya suka apa gimana enggak. Tetapi kalau menjadi pengikut, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang Yesus mungkin akan lakukan, itu yang juga saya lakukan. Itu menjadi serupa seperti itu teman-teman. Bukan sekedar mengagumi, bukan sekedar memuja gitu ya dalam nyanyian-nyanyian, tetapi apa yang kita puja di dalam Yesus, apa yang kita kagumi di dalam Yesus, kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Itulah menjadi true follower. Menjadi true follower gak cuma sekedar mengikut saja, namun gak cuma soal angin-anginan saja, namun harus konsisten teman-teman. Konsisten itu gak berbicara soal harus cepat progresnya, gak berbicara soal oke, minggu depan saya harus udah hafal 1 buku Alkitab. Enggak. Oke, minggu depan saya mau daftar jadi MJ. Gitu ya, enggak. Tetapi teman-teman, berbicara soal konsisten itu adalah berbicara soal pertumbuhan diri yang stabil. Gak cepat, tetapi yakin pasti bertumbuh. Teman-teman pernah lihat di Jepang ini enggak ya? Saya juga gak pernah ke Jepang, jadi cuma lihat videonya doang. Jadi ada batu gitu ya. Batu ini ditetesi air gitu ya. Ada yang cuma berapa minggu, ada yang berapa tahun, ada yang berpuluh tahun gitu. Jadi kalau yang beberapa hari ya mungkin ya batunya masih solid gitu ya. Yang beberapa minggu udah mulai agak turun begini. Nah, yang udah bertahun-tahun udah mulai berlobang gitu ya. Yang udah berpuluh tahun udah sampai mau nembus teman-teman. Padahal tetesannya kan cuma tek, 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 tek gitu ya. Itu kan berbicara soal konsisten. Memang waktunya lama, dibutuhkan bertahun-tahun gitu. Namun kekonsistensi itu menunjukkan kepada kita bahwa pasti usaha tidak mengkhianati hasil. Pasti usaha untuk menjadi pengikut Kristus yang siap untuk bertumbuh dengan konsisten pasti akan merubahkan setiap orang. Jadi teman-teman, menjadi pengikut Kristus yang konsisten perlu kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Gak cuma di gereja gitu ya, kata PL tadi, liturgos ya. Di kerjaan juga ada suatu kasus kalau misalnya kita bisa, tadi katanya bisa merekayasa data gitu ya. Atau misalnya ada suatu peristiwa ketika kita berkonflik dengan teman. Sikap apa yang kita tunjukkan? Apakah kita menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang konsisten, mau mengampuni, mau menghadirkan kasih, atau sikap seorang abdi, atau sikap seorang saya gitu ya, yang mengikuti ego kita sendiri. Marilah teman-teman kita merenungi bersama. Marilah kita meyakini bahwa junjungan yang kita pilih, Yesus Kristus, itulah yang akan kita ikuti bersama. We have decided to follow Jesus, not turning back. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan Perjamuan Kudus pada Minggu 6 Juli 2025 dengan mempersiapkan diri bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti para murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus
yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Juli 2025 mendatang. Mari kita menaikkan syafaat. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kembali kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syafaat, dengarkanlah setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur atas peribadahan yang boleh terjadi pada saat ini Tuhan. Kiranya karena nyanyian yang sudah kami pujikan dan juga firman yang sudah kami dengar bersama ya Tuhan, kiranya segala rangkaian ibadah pada hari ini boleh memampukan setiap kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Biarlah Tuhan saja yang memimpin langkah-langkah kami, Tuhan saja yang memberkati setiap perilaku dan juga perkataan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, orang lain dapat melihat Yesus di dalam diri kami. Biarlah kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan saja yang memimpin kami. Kami mau juga Tuhan untuk bersyafaat mendoakan segala pergumulan yang sedang dihadapi. Kami mau berdoa bagi pergumulan pekerjaan kami. Kami mau berdoa bagi setiap kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa bagi setiap pasangan hidup kami dan juga pertemanan yang sedang kami lalui. Ya Tuhan, dalam kesulitan pekerjaan kami, biarlah Tuhan saja yang mengajarkan kami arti kesabaran. Biarkan saja ya Tuhan, Tuhan yang sudah menyiapkan rezeki yang terbaik bagi setiap kami. Biarkanlah kami dapat mengerjakan bagian kami dengan penuh rasa syukur dan juga semangat kekuatan yang datang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, Kau juga boleh memberkati setiap relasi-relasi yang kami lalui dengan sesama kami, dengan keluarga kami maupun dengan pasangan kami. Biarlah Tuhan saja yang menjadi pusat kasih kami, sehingga hubungan antara relasi kami bukan karena keinginan kami, bukan karena ego kami, tetapi dasar semua relasi itu hanya karena Tuhan saja yang menjadi pusat kasih. Biarlah Tuhan boleh mendamaikan setiap kami, Tuhan saja yang boleh memberikan kami kekuatan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi rekan pemuda kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mau berdoa bagi Floren yang kemarin berulang tahun. Kiranya Tuhan umur yang Kau tambahkan kepada mereka, kepada Floren, boleh menjadi berkat kepadanya ya Tuhan. Biar Tuhan saja yang boleh memimpin dan menyertai segala harapan dan keinginannya di umur yang baru. Tuhan saja boleh lancarkan segala perencanaan hidupnya. Tuhan yang boleh memimpin kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Pimpinlah agar setiap damai boleh turun ke atas bangsa kami. Biarlah Tuhan segala percikan konflik dan juga peperangan yang terjadi di daerah Timur Tengah dan juga di daerah lainnya, kami mengharapkan agar kedamaian bisa segera terjadi. Kiranya Tuhan, Kau jauhkanlah kami dari segala pencobaan dan juga jauhkanlah kami dari segala konflik. Biarlah damai-Mu saja yang boleh menerangi mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi segala perencanaan GKI Samanhudi ke depannya dalam retret pelayan dan juga aksi sedulur ya Tuhan. Biarlah segala perencanaan, harapan untuk pengembangan pelayanan GKI Samanhudi boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah ya Tuhan di dalam cinta kasih-Mu, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
Biarlah segala pelayanan yang dilakukan oleh GKI Samanhudi bukan karena GKI Samanhudi yang hebat, namun karena Tuhan yang berkuasa yang mempercayakannya. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR code yang tersedia di layar dan yang ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur, dapat melakukan transfer dengan menambahkan nilai akhir nominal 20. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, juga untuk berkat dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami bawakan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga majelis jemaat dalam mengelolanya agar dapat disalurkan dengan tepat dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji
true followers. Sedikit merangkum poin-poin yang saya nikmati yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Abdi gitu ya. Seorang pengikut Kristus itu harus mau meninggalkan kenyamanan dan menjadikan Kristus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita ya, sebagai pengikut Kristus. Dan meninggalkan hal-hal yang telah mengikat kita di masa lalu untuk maju ke depan. Jadi balik lagi, mengikut Kristus, mengikut Yesus itu memang tidak mudah teman-teman. Mengikut Yesus banyak konsekuensinya. Mungkin akan banyak tantangan ke depannya. Namun kiranya firman hari ini semakin memantapkan langkah kita untuk menjadi true follower. Bukan sekedar fans ya. Mari kita nyatakan komitmen kita untuk ikut di Kau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut menyangkal diri. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersalat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Ibadah kita sudah usai, namun diharapkan stay dulu untuk beberapa waktu ke depan. Oke, di hari Minggu ini tidak bosan-bosannya kami menyambut rekan-rekan yang baru hadir pertama kali di Komisi Pemuda ini. Mungkin ada
Kakak. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Ya. Helena. Iya, selamat datang Kak Helena. Semoga bisa menikmati persekutuan di Komisi Pemuda. Ditunggu kehadirannya minggu depan ya, dan seterusnya. Ada lagi mungkin? Sepertinya tidak ada ya. Oke, boleh next. Oke, yang tadi sudah didoakan ulang tahun, ada Kakak Abdi juga yang di belakang ya. Dan Kak Florence. Oke, selamat ulang tahun Kak Abdi. Boleh kali ya kita nyanyiin karena ada orangnya. Selanjutnya dan Kakak Florence juga ya, jangan lupa. Oke, ini pelayan hari ini tanggal 29 Juni. Pembawa firman ada Saudara Abdi, lalu ada Penatua Binawati Karta, PL saya, singer tadi Benedict dan Bianda, pemusiknya ada Gracia, multimedia di belakang ada Daniel, soundnya Yogi, publikasi Jovi, asyarnya ada Farel dan Wirawan. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan semua. Kiranya boleh menjadi berkat bagi semua yang hadir di sini. Oke, boleh next. Oke, ini adalah ibadah minggu depan ya. Which one am I ya? Jadi nanti di tempat yang sama, di waktu yang sama dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu. Boleh next. Berikut pelayan yang akan melayani, tanggal 13 Juli. Jadi tanggal 6 Juli ada perjamuan kudus, kita bergabung bersama kebaktian umum, lalu kembali lagi di sini di tanggal 13 Juli ya teman-teman, 2 minggu lagi, oke? Jadi berikut pelayan di tanggal 13 Juli nanti, selamat mempersiapkan untuk pelayanannya. Next. Oke, bulan Agustus ada sesuatu yang spesial dan coming soon. Jadi boleh dilihat dan diterka-terka dulu dari gambarnya, ini ada apaan sih acaranya. Jadi tunggu informasi selanjutnya ya. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya di bulan Agustus juga nih teman-teman, jadi boleh di tag dulu jadwal teman-teman. Agustus banyak acara di KP, jadi boleh disiapin dulu waktunya. Kita juga dari pembinaan ada Spotlight Project, Words at Work. Apa tuh? Jadi ini suatu pembinaan yang pastinya akan berguna banget dan relate banget sama kehidupan sehari-hari teman-teman di dalam pekerjaan gitu ya. Di tanggal 9 dan 16 Agustus. Temanya juga menarik banget nih, komunikasi gitu ya, terus personal branding ya. Jadi yang buat penasaran boleh di tag dulu waktunya ya. Dan ini pembicaranya bukan yang ece-ece lah, jadi pembicaranya yang udah profesional nih gitu ya. Jadi di Spotlight Project ini memang spesial. Akan ada biaya kontribusi yang nantinya akan kita gunakan di Cashpel juga seperti itu. Boleh next. Sebagai pelayan Tuhan di gerejanya, seringkali kita terlarut dalam kesibukan pelayanan, latihan, rapat,
persiapan, tugas demi tugas, kegiatan demi kegiatan. Mungkin kita kehilangan waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya sedang kita rasakan dalam pelayanan di gereja akhir-akhir ini. Apakah aku masih melayani dengan sukacita? Masihkah Tuhan jadi pusat dari semuanya? Ataukah aku mulai merasa lelah, hampa, kehilangan arah, dan semangat dalam melayani? Atau bahkan bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya aku bersusah-susah melayani? Mungkin ini saatnya bagi kita untuk berhenti sejenak dari semua kesibukan pelayanan kita, untuk berdiam diri dan membuka hati, untuk mendengarkan suaranya kembali, dan membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Di Reflection Night, malam pelayanan, selidikilah aku, kenalilah hatiku. Oke, kalau yang ini terbuka buat rekan-rekan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ya, pelayani di Komisi Pemuda, di Kebaktian Umum, di GKI Samanhudi ini, buat teman-teman usher, teman-teman pelayan ibadah, dan lain-lainnya. Kita akan mengadakan retret pelayan di bulan September nanti dan akan didahului oleh Reflection Night nih ya. Jadi teman-teman boleh catat tanggalnya dan boleh daftar ya. Boleh di scan QR code-nya di tanggal 19 Juli pukul 18.30 oleh Pendeta Adi. Di sini kita akan kembali merefresh lagi untuk pelayanan kita ya. Next. Nah ini nih retret pelayannya di tanggal 5 sampai 6 September ya teman-teman, boleh dicatat lagi. Dan kalau sudah yakin juga boleh banget nih untuk daftar ya ke panitia atau scan di sini, atau kalau misalnya mau tanya-tanya dulu boleh tanya ke pengurus atau ke nanti ada contact person-nya. Lalu next di bulan Juli minggu depan ya, tanggal 5 Juli di bulan Juli dan awal Agustus ini akan ada seri pembinaan pelayan ibadah teman-teman. Jadi balik lagi buat rekan-rekan yang sudah terlibat di pelayanan ibadah KP GKI Samanhudi, saya mau mengajak untuk rekan-rekan yuk ikut dalam pembinaan pelayan ini yang akan didahului di tanggal 5 Juli nanti. Itu pembukaannya. Pembicaranya ada Pendeta Grace Bustami dengan tema Spirit and Soul. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi nih, boleh tanya ke tim pembinaan atau ke Chief Alicia Karta ya. Karena di rangkaian serial pelayan ibadah ini kita akan diperlengkapi lagi untuk secara motivasi pelayanannya dan juga untuk hal-hal teknisnya gitu. Boleh next.
tadi tuh cuplikan ibadah minggu lalu ya yang di-post di IG Pemuda. Jadi teman-teman yang belum follow boleh dikeluarin HP-nya, dicari itu @kpgki Samanhudi, lalu klik follow, oke? Sama ada Instagram, TikTok dan YouTube, teman-teman boleh diikutin ya. Oke, next. Oke, berikut pengumuman kita. Happy Sunday semuanya.